Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNPT tentang penalaran umum dengan pembahasan perbandingan. Soal-soal ditampilkan dalam video ini merupakan soal-soal yang sudah pernah keluar di UTBK dan semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian UTBK tahun ini. Dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja kita mulai tipe soal nomor 1. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Dan biasakan berdoa sebelum belajar. Sekarang kita mulai. Dalam 120 liter campuran susu sapi dan air, diketahui kandungan air adalah 40%. Agar kandungan susu sapi menjadi 50%, maka berapakah banyak air yang harus ditambahkan? Soal ini dapat kita selesaikan dengan dua cara. Untuk cara pertama diketahui kandungan air 40%. Artinya kandungan susu sapinya 60% ya. Dari 100% dikurangi 40%. 60% ini sama dengan 60 per 100 dikali dengan volume campurannya 120 liter. 60 per 100 0,6 kali 120 sama dengan 72 liter. Berikutnya konsentrasi susu mau dijadikan 50%. 50% ini artinya campuran diencerkan atau ditambah dengan air. Dengan volume susunya tetap yaitu 72 liter. Maka 50% ini sama dengan 72 volume susu dibagi dengan volume campuran 120 kemudian ditambah dengan volume air yang ditambahkan. Kita misalkan dengan X. 120 tambah X. Yang dikali 100%. 50% per 100% ini sama saja dengan 1/2. Sama dengan 72 per 120 tambah X. Kita kali silang. 1 kali 120 tambah X, 120 tambah X. Sama dengan 2 kali 72, 144. Maka diperoleh X-nya sama dengan 144 dikurangi 120. Sama dengan 24. Jelas ya? Ini cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, dari 120 liter campuran, terdiri dari air 40% ya. 40% kali 120 atau 0,4 kali 120 sama dengan 48 liter. Kemudian susunya 60%. Volumenya 0,6 kali 120 yaitu 72 liter. Nah, konsentrasi susu ini dijadikan 50%. 50% dengan volumenya tetap 72 liter. Jadi menunjukkan bahwa kalau konsentrasi susunya 50%, maka konsentrasi airnya juga 50% ya. Dan volumenya juga sama, 72 liter. Jelas ya? Nah, dari sini kita lingkari yang 48 liter dan 72 liter ini. Artinya banyaknya air yang harus ditambahkan, 72 ini kita kurangi dengan 48 ya. Sama dengan 24. Hasilnya sama dan jawabannya A. Lanjut soal nomor 2. Satu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan satu bagian pasir. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan semen beton tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, dari sini kita buat perbandingan antara semen dan pasir. Untuk semennya A bagian, maka pasirnya 1 bagian. Dan jika semennya 3 bagian, maka pasirnya 5 bagian. Dari sini berlaku perbandingan senilai ya, yaitu A per 3 sama dengan 1 per 5. Dan diperoleh A sama dengan 3 per 5. Berikutnya nilai A ini kita substitusi untuk mencari P-nya ya, yaitu P sama dengan 5A, sama dengan 5 kali 3 per 5 sama dengan 3. Sementara Q-nya sama dengan 4. Maka hubungan antara kuantitas P dan Q, yaitu Q lebih besar daripada P dan jawabannya T. Jelas ya? Lanjut soal nomor 3. Edi melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Setelah menempuh perjalanan 336 km, Edi beristirahat sejenak di suatu kota. Untuk mencapai Surabaya masih ada 47 bagian dari total perjalanan yang harus ditempuh. Total perjalanan yang dilakukan Edi adalah.
Misalkan jarak dari Jakarta ke Surabaya adalah X kilometer ya. Kemudian Edi ini sudah melakukan perjalanan 336 km dari Jakarta dan sampai di suatu kota untuk beristirahat. Kita misalkan kotanya adalah kota A. Jaraknya 336 km. Sisa perjalanannya adalah 47 bagian dari total perjalanan untuk sampai ke Surabaya. Jaraknya 47 X. Ini artinya jarak dari Jakarta ke kota A sama saja dengan X dikurangi 4/7 X. Atau 1 dikurangi 4/7 sama dengan 3/7 X. Kita lingkari 3/3 dan 3/7 X ini yang menunjukkan bahwa 3/7 X sama dengan 336 ya. Atau X sama dengan 7/3 kali 336. 336 dibagi 3 sama dengan 112. Dikali 7 sama dengan 784. Dan jawabannya D. Jelas ya? Lanjut soal nomor 4. Harga sepasang sepatu merek A Rp250.000. Dari harga tersebut sama dengan harga sepasang sepatu merek B setelah mengalami potongan sebesar 20% dari harga awal. Harga awal sepasang sepatu merek B adalah, dari sini kita buat perbandingan ya, sepatu A dan sepatu B. Sepatu A harganya Rp250.000. Untuk sepatu B harga awalnya kita misalkan dengan X. Dan supaya harganya sama dengan sepatu A, X ini kita kurangi dengan 20% ya. Jadi X dikurangi 20% kali X. Artinya dikali dengan harga awal. Atau 1 dikurangi 20% dari 0,2 kemudian kali X. Sama dengan 0,8X. Berikutnya 250.000 sama dengan 0,8X. Atau X sama dengan 250.000 dibagi 0,8 ya. Sama dengan 312.500. Dan jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 5. Seseorang akan membuat 10 liter minuman kopi susu. Berapa liter susu yang dibutuhkan jika perbandingan kopi susu dan gula aren untuk membuat minuman tersebut adalah 12/8/5? Caranya kita buat perbandingan kopi, susu, dan gula ya. Kopi perbandingannya 12, susu 8, dan gula 5. Maka untuk membuat 10 liter minuman kopi susu, ditanya berapa volume susu yang dibutuhkan. Kita misalkan volume susunya adalah X. Nah, dari sini kita buat perbandingan senilai ya. Volume susu yaitu X dibagi dengan volume seluruhnya yaitu 10 liter ya. Jadi X per 10 sama dengan perbandingan susunya 8 dibagi dengan jumlah perbandingan seluruhnya. Jadi 12 tambah 8 tambah 5. 25 ya. Sama dengan 8 per 25. 10 dan 25 bisa coret masing-masing dibagi 5. 10-nya sisa 2, 25-nya sisa 5. Dari sini diperoleh X sama dengan 16/5. Sama dengan 3,2 dan jawabannya C. Lanjut soal nomor 6. Komposisi untuk membuat bakso adalah 8 bagian tepung tapioka, 3 bagian bumbu-bumbu, dan 9 bagian daging sapi. Jika pembuatan bakso menggunakan 2 kg tepung tapioka, maka bumbu-bumbu yang dibutuhkan adalah dalam satuan gram. Perbandingan untuk tepung ya, bumbu dan daging. Tepungnya 8 bagian, bumbunya 3 bagian, dan dagingnya 9 bagian. Jika tepung dibutuhkan 2 kg, ya, berarti dari 8 ke 2 kan dibagi 4. Maka bumbunya juga dari 3 dibagi 4. Menjadi 3/4 kg. Jelas ya? Nah, 3/4 kg ini kalau dijadikan gram, artinya kita kali dengan 1000 ya. 1000 dibagi 4, 250. Kali 3 sama dengan 750 gram. Sederhana ya. Dan jawabannya adalah C. Oke, demikian pembahasan latihan soal UTBK SNBT. Semoga bermanfaat. Semoga dapat membantu teman-teman ada di semuanya sebagai persiapan untuk menghadapi ujian UTBK tahun ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.